Baik, perkenalkan nama saya Restafliana Koa dengan NIM 2123814015 dan teman kelompok saya Henrikus Galuh dengan NIM 2123814009 dan Flani Cicilia Eni dengan NIM 2123814005. Program studi Teknologi Rekayasa Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama, definisi SIM. Kemudian, sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Kemudian informasi, data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna, sedangkan data adalah fakta-fakta, angka-angka, atau statistik-statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Kemudian manajemen. Sebagai proses manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Kemudian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem atau terintegrasi dengan maksud memberikan informasi atau yang bersifat internal dan eksternal kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, tujuan mempelajari SIM. Memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga, oleh karena itu harus dikelola dengan baik, maka tujuan mempelajari SIM adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasi perusahaan menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output. Kemudian yang ketiga, kemampuan sebuah sistem informasi manajemen. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer. Yang pertama, pemrosesan data batch. Kedua, pemrosesan data tunggal. Yang ketiga, pemrosesan online real time. Kemudian, komunikasi data dan swipe pesan. Kemudian pemasukan data jarak jauh dan update file. Kemudian pencarian records dan analisis. Kemudian pencarian file, algoritme dan model keputusan. Kemudian otomatisasi kantor. Yang keempat, SIM yang baik. SIM yang baik adalah SIM yang mampu mengimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Kemudian organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan SIM agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh, maka SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Kemudian yang kelima, manajemen informasi. Manajemen mengelola 5 jenis sumber daya. Yang pertama manusia, yang kedua material, yang ketiga mesin atau termasuk fasilitas dan energi, yang keempat uang atau money, yang kelima informasi atau termasuk data, sumber daya konseptual. Kemudian
Sumber daya fisik. Sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal, bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Contoh penggantian sumber daya, update mesin, rekrutmen pegawai baru, dan sebagai berikut. Kemudian tugas manajer meliputi pengelolaan sumber daya fisik dan mencakup pengelolaan sumber daya konseptual. Kemudian mendapatkan data mental atau mengelolanya sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Baru setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Kemudian interface antara manajer dan mesin. Yang pertama, titik kontak, di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Yang kedua, bentuk komunikasi antara manajer dan komputer. Yang pertama, pengembangan program komputer, kemudian dialog atau menyelami file. Ketiga, mengakses data. Keempat, memasukkan input. Kemudian yang ketujuh, nilai informasi. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat diperkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang, sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi tersebut ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat dan biaya. 8. Kualitas informasi. Sedangkan kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh 3 hal pokok, yaitu relevan, accurate, dan timelines. Kemudian integrasi sistem informasi, yaitu adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Kemudian pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari SIM. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. Yang pertama, sifat integrasi SIM. Integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarkis, yaitu pada tingkat transaksi akan memberikan masukan data kepada sistem tingkat manajerial atau sering pula dalam arah sebaliknya. Interaksi hierarkis adalah paling banyak diidentifikasikan dan diintegrasikan karena manajer mengetahui bahwa informasi harus diringkaskan menurut jalur hierarki di samping sistem yang bersangkutan ada di bawah satu garis komando, dan karena manajer dalam bidang fungsional akan lebih banyak mengetahui data apa yang ada dalam sistemnya. Kemudian yang kedua, keuntungan dari integrasi. Membaiknya arus informasi di dalam sebuah organisasi mendorong manajer untuk
membagikan informasi yang dihasilkan oleh departemennya agar secara rutin mengalir ke sistem yang lain yang memerlukan. Kemudian yang ketiga, banyak organisasi yang gagal membangun SIM karena 1. Kurang organisasi yang wajar. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai. Kemudian yang ketiga, kurang personil yang handal. Kemudian kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya mengembangkan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Kemudian yang 10, manusia dan komputer. Digunakannya komputer dalam sebuah sistem informasi menutupi kekurangan-kekurangan manusia dalam melakukan pengelolaan data menjadi informasi. Pemakaian komputer memiliki beberapa keunggulan seperti berikut di bawah ini. Yang pertama, proses pengelolaan yang cepat. Yang kedua, tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup. Kemudian yang ketiga, efisiensi sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, kemudahan berinteraksi dengan penggunaannya. Kemudian yang 11, kemampuan pelaporan. Semua sistem informasi memiliki kemampuan pelaporan dan laporan harus dirancang agar sesuai dengan bentuk tertentu. 1. Prinsip pelaporan. Laporan harus menonjolkan informasi terpenting. Yang kedua, harus seringkas mungkin. Yang ketiga, harus disediakan dukungan. Yang keempat, sistem pelaporan manajemen biasanya dalam transisi. Kemudian setiap laporan harus berformat keputusan. Terus yang terakhir, terstruktur untuk melaporkan suatu kinerja. Kemudian jenis-jenis laporan. Laporan periodik, laporan yang secara rutin dikerjakan. Laporan indikator kunci merupakan variasi laporan periodik. Laporan periodik, laporan ini secara khusus memberikan beberapa statistik krisis kegiatan operasi harian kepada manajer. Kemudian yang ketiga, laporan siap panggil. Jenis laporan yang ditetapkan oleh manajer agar tersedia sebelum berakhirnya satu periode, mungkin karena masalah operasi yang tidak diharapkan atau adanya ancaman. Kemudian laporan khusus. Laporan ini sering disebut juga laporan hoax, adalah jenis laporan lain dari jenis laporan tidak terjadwal yang dapat diminta oleh manajer. Kemudian yang terakhir, laporan perkecualian, yaitu laporan yang berisi hanya informasi yang dibutuhkan oleh manajer. Kemudian model sistem informasi pemasaran. Yang pertama, subsistem penelitian pemasaran. Yang kedua, subsistem produk. Yang ketiga, subsistem tempat. Yang keempat, subsistem promosi. Yang kelima, subsistem harga. Kemudian model sistem informasi sumber daya manusia atau SDM.
Yang pertama sistem informasi akuntansi. Yang kedua elemen data sistem informasi akuntansi. Yang ketiga subsistem penelitian sumber daya manusia. Yang keempat subsistem intelijen sumber daya manusia. Terima kasih atas hasil presentasi kami.